Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pemrograman bahasa C. Nah, kita akan mempelajari bahasa C untuk case of ya. Pak. Ya, Pak. Nah, di case of kita mirip dengan bentuk if else ya. Coba di sini ada beberapa semacam pilihan ya. Seperti mau mesen apa ya di suatu rumah makan, apakah mau mesen minuman, yang kedua masakan ya, yang ketiga apa bisa memesan untuk hari berikutnya dalam jumlah tertentu misalnya dan yang lain ya. Atau mungkin seperti compiler online kita di sini ada beberapa pilihannya, apakah untuk merun ya atau melakukan debugging atau menghentikan proses komputasi atau bisa melakukan share ya ke media tertentu, apakah Facebook ya atau blog tertentu, Twitter ya dan yang lain, atau mungkin ingin menyimpan ya misalkan dokumentasi pseudocode atau source code yang sudah disusun ya. Atau beautify. Beautify ini dia untuk merapihkan ya, apakah ada indentasi atau tidak ya, dan yang lain. Jadi banyak pilihan di sini, termasuk pilihan-pilihan menu yang ada di samping juga sama di situ. Nah, ini kita awali dengan contoh beberapa pilihannya di sini ya. Misalkan eh, yang berkaitan dengan komputasi, misalkan menghitung apakah keliling ya atau mungkin luas seperti itu ya. Nah, tapi tidak kita gunakan if else ya, tapi kita gunakan case of ya. Kalau di Pascal case of, kalau di bahasa C ini switch case seperti itu. Nah, contoh di sini pertama adalah selamat, misalkan selamat datang di program kami gitu ya. Misalkan seperti ini dia ya, printf. Menu pertama adalah menghitung misalkan keliling suatu persegi ya. Atau yang kedua misalkan printf menghitung luas suatu persegi ya. Terus yang ketiga misalkan menghitung diagonal persegi ya. Diagonal adalah sisi miring ya. Terus printf yang ke berikutnya adalah keempat misalkan menampilkan bentuk persegi ya. Nah, di sini backslash n untuk ke bawah. Cukup misalkan 4 dulu ya. Lalu kita misalkan di sini printf silahkan isi isi pilihan Anda ya. Seperti ini dia. Oke, kita asumsi ada suatu variabel namanya adalah pilih ya. Nah, seperti ini. Sama dengan misalkan 1 ya. Oke, lalu kita gunakan di sini switch ya. Switch. Nah ya, switch ini bahasa Inggris ya, keyword ya, kata kunci. Nah, kalau mungkin kata kunci artinya adalah memilih ya. Pilihlah. Pilihlah optionnya, pilihlah opsinya ya. Ini opsi ya. Pilih ini pilihan ya. Ini opsi atau kita sebut pilihan menunya ya. Switch, pilihlah menunya, opsi.
Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada beberapa case 1, oke. Ada case 2, ya. Sesuai yang ada di menunya, ada berapa? 4 nih, silahkan ya. Kenapa harus angka Pak Barja? Kenapa tidak A, B, C, D? Kenapa tidak apa namanya? Yang lain P, Q, R, S atau mungkin yang lain gitu ya? Boleh saja, tidak masalah ya. Ini hanya untuk memudahkan ya di sini. Case 2 ada case 3 ya, pilihan keempat ada case 4 dan yang lain namanya adalah default ya. Oke, seperti ini. Masing-masing case di sini kita akan kasih break kalau dia sudah selesai ya. Ini pun sama, break ya. Di contoh di sini ada tulisan atau di bawah saja deh ya. Jangan terlalu apa nah, printf misalkan Anda memilih menu 1 ya, yakni menghitung keliling persegi. Ini contoh seperti ini dia. Oke. Yang kedua ini sama, yang kedua printf ya. Di sini Anda memilih menu kedua yakni menghitung luas persegi, lalu kita tuliskan break ya. Nah, seperti itu. Case 2 sudah, case 3 dan case 4 ya. Oke, contoh dulu seperti ini ya. Jadi kalau kita apa namanya? Membuat dengan if else ini sama dengan switch case seperti ini dia ya. Oke, switch case lebih cocok kita gunakan kalau ada beberapa opsi-opsi seperti ini ya. Jadi kalau ada kaidah atau rule atau kriteria ya atau kondisi ya dia berupa uraian pilihan menu, kita akan lebih baik menggunakan apa? Switch case ya. Oke. Coba kita isi lagi yang ketiga, misalkan printf isinya adalah Anda memilih menu ketiga, yakni menghitung diagonal persegi. Setelah itu break ya, artinya dia selesai. Kalau tidak dikasih break, maka akan melanjutkan ke case berikutnya, sehingga outputnya besar kemungkinan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin sudah didefinisikan di awal ya. Case keempat menampilkan bentuk persegi. Nah, kita tuliskan di sini printf ya. Anda memilih menu keempat yakni menampilkan bentuk persegi \n break. Oke, kita biar mudah ya di sini. Kalau default apa default di sini? Kita kasih tulisan printf. Maaf, tidak ada pilihan tersebut. Nah, seperti ini ya. Misalkan kan pilihannya hanya 1, 2, 3 atau 4 ya. Kita diminta memilih satu dari sekian pilihan menu. Nah, kalau kita isikan 1, jelas dia menghitung keliling persegi sesuai dengan yang ada di baris 17. Kalau kita misalkan ngisi dia pilihannya 2, di sini misalkan kita pilih 2, maka akan mengeksekusi printf memilih menu 2, menghitung luas persegi. Kalau 3 ini dia ya, selesai ya, break. Kalau 4 dia sama ya, break ya. Kalau misalkan kita isikan 100 gitu, ada nggak opsi 100? Tidak ada. Ya. Yang didefinisikan di sini baru 4 ya. Maka akan muncul dia akan maaf tidak ada pilihan tersebut ya. Opsinya kita isikan misalnya di sini dia 12, ada nggak? Tidak ada. Ya, akan menampilkan dia maaf
tidak ada pilihan tersebut ya, seperti itu ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini dia yang perlu diperhatikan adalah ada istilah break ya, harus dituliskan. Kalau tidak, maka akan melanjutkan eksekusi ke baris program berikutnya ya. Sehingga besar kemungkinan ya akan terjadi perubahan output ya. Oke, outputnya harusnya A, bisa jadi A, B, C, D, E ya. Oke, atau mungkin selain A gitu ya. Seperti itu. Kita coba di sini eh ini belum A ya, lupa nih ada tulisan break, yang lupa ya, break. Ya di default pun harus ada break. Kita coba satu ya, hasilnya adalah pilihan Anda menghitung keliling persegi. Oh, ini biar lebih rapi. Kita beri tambahan di sini backslash n ya, biar dia pindah baris ke bawah ya. Oke ya. Oke, backslash n artinya untuk pindah baris. Kalau pada bahasa PHP itu ada diapit oleh kedua tag BR ya, artinya untuk ke row ya, satu baris baru gitu. Oke, sudah ke bawah dia hasilnya. Ini bisa kita cek ya outputnya. Nah, sekarang bagaimana? Coba kita melengkapi ya di sini. Oke, untuk sebaiknya untuk opsi ini dia kita akan buat dia sesuai dengan permintaan dari user, pengguna ya, siapapun. Saya ya, teman-teman di sini ya, mengisikan dengan mengetikkan dari papan ketik ya, keyboard seperti itu. Caranya adalah kita menggunakan scanf. Nah, seperti ini ya. Dia meminta input dari papan ketik ya. Nah, mau minta input ini banyak, dia bisa dari papan ketik kita isikan atau seperti yang ada di Google ya. Hai Google ya, Google Assistant ya. Tolong perlihatkan peta menuju kampus STT Telkom. Tolong perlihatkan peta arah petunjuk untuk ke misalkan kemana ya, ke kebun raya di Bandung ya, di Sabuga misalnya. Oke. Atau mungkin selain dengan suara ya, juga bisa inputan dari suatu dokumen lain ya, atau mungkin bisa akses dari suatu database atau mungkin dari file-file yang terkoneksi dengan server ya. Jadi terkonek dengan internet seperti itu. Jadi banyak di sini. Salah satunya dari papan ketik ya. Oke, caranya adalah scanf ya. Di sini meminta %i ya, karena integer ya. Integer opsi. Oke, nah kita kasih lambang apa nih? Ampersand ya. Shift dan angka 7 ya. Ditekan akan menampilkan ampersand. Ini bukan angka 8 ya, tapi karakter opsi. Artinya si opsi siap menerima suatu nilai yang diketikkan oleh user ya. Oke. Coba kita cek dulu ya. Hasilnya adalah dia dulu di sini. Silakan isikan pilihan Anda ya. Misalkan kita isi 3 lalu tekan enter. Anda memilih menu 3, menghitung diagonal ya. Kita coba run lagi. Kita isikan 4 misalnya. Anda memilih menu 4, menampilkan bentuk persegi. Ya, kita coba run kembali, kita isi misalkan 90. Maaf, tidak ada pilihan tersebut. Nah, oke. Jadi ini salah satu fungsinya scanf ya. Selain scanf sebenarnya banyak ya, bisa put ya atau get. Ada
tulisannya kalau nggak keliru gets ya seperti ini, atau mungkin gets ya untuk string ya, ada get char ya, ada puts ya, atau put ya kalau nggak keliru ya, terus dan yang lain-lain ya, banyak, sangat banyak, kita tidak perlu menghafal ya, sering kita gunakan saja. Agak lupa misalkan kita bisa langsung direct ya, apa namanya, konfirmasi, bukan konfirmasi sih, bertanya ke Google ya, kata kunci eh, jenis-jenis inputan seperti itu ya. Bahkan ada di bahasa pemrograman tertentu, ada yang tipenya misalkan apa namanya itu tadi sudah kita bahas dari database ya. Ini pun bisa dari database ya, atau mungkin dari dokumen lain ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita saat ini kita gunakan scanf dulu ya. Kalau di bahasa Java nanti ada scanner ya. Bahkan selain scanner ada buffer reader ya. Dan yang lain-lain. Banyak, sangat banyak di sini bisa kita gunakan ya. Oke, sampai saat ini dulu. Coba cermati ya. Kalau memang sempat untuk dituliskan kembali, monggo bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Tadi di sini kita menuliskan integer opsi ya. Integer opsi sama dengan 1. Nah, kita definisikan di sini dia. Artinya coba dulu 1, bisa enggak gitu ya. Oke. Selain 1, bagaimana kalau diisikan dengan papan ketik? Nah, ini caranya kita gunakan scanf ya. Oke, kita gunakan scanf. Ini apakah satu kali apa eksekusi Pak Barja? Iya, ya. Tidak kita gunakan atau kita deklarasikan perulangan. Kalau kita deklarasikan perulangan, maka bisa diulang ya. Kita beri instruksi, apakah Anda pengguna aplikasi ingin melanjutkan atau mungkin memulai dari apa namanya, menu pertama seperti itu ya. Jadi banyak cara di sini. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau di apa, tanggapi, coba kita bagaimana sekarang kalau ingin programnya ini eh, bisa muncul ya, berulang ya, seperti itu. Salah satu caranya kita gunakan perulangan secara iterasi. Bisa kita gunakan strukturnya for atau while atau do while ya. Misalkan saat ini kita gunakan untuk yang while ya, contoh ya. Kita punya di sini integer, misalkan ulang nih contoh saja. Ya, integer ulang misalkan sama dengan 1 ya. Lalu untuk switch ini kita akan lakukan cut dulu ya, seperti kita akan tempel. Integer ulang sama dengan 1. While ulang ya tidak sama dengan 0 ya. Maka ini dia ada di sini lagi sekarang ya. Switch, nah kata dia ya. Kita rapih-rapihin dulu ya. Nah, caranya kita biar apa namanya, bisa diulang ya program kita. Case 1, case 2, case 3, case 4, dan break ya. Oke, ini ada di sini ya. Oke, di sini dia while ya. Lalu ada tulisan di sini dia printf ya. Printf apakah
ingin diulangi, apakah misalkan apa ya namanya ya, ulangi menu program ya, 1 sama dengan iya, 0 sama dengan tidak. Oke. Nah, bisa seperti ini ya dia ya. Oke. Terus kita kasih tulisan di sini printf pilihan Anda. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa tadi gunakan contohnya adalah scanf ya, scanf. Nah, di sini persen i ya, persen i ampersand apa tadi ulang ya. Nah, di sini dia. Oke, kalau dia sudah selesai, maka kita bisa menuliskan di sini printf terima kasih ya telah menggunakan aplikasi kami. Seperti ini dia. Oke. Nah, kita coba ya. Jadi sebenarnya teman-teman di sini kalau misalkan ingin mengulangi ya, kita apa? Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini sama seperti yang kemarin ya. Ada inisialisasi, di sini ada kondisi pada perulangan ya. Dan di sini nih ada semacam increment, tapi incrementnya berbentuk semacam iya atau tidak ya. Nanti ada tipe data misalkan boolean, true atau false ya, bisa seperti itu ya. Selain true atau false bisa 1 ya, 0, 2, 3, bisa angka, bisa string ya, bisa char ya, menyesuaikan saja ya. Oke. Ini ada di dalam sini ya, switch case-nya saya apa? Sembunyikan dulu ya biar mempermudah bahwa sebenarnya programnya sederhana gitu ya. Kita coba cek ya, kita coba simpan, compile dan run ya, bagaimana hasilnya. Nah, perhatikan di sini. Silahkan isi pilihan Anda 4 misalnya ya. Anda memilih menu 4 menampilkan bentuk persegi. Mau ulangi menu program, tekan 1 ya. Kalau 0 tidak. Kita tekan 1 ya. Anda memilih menu 4. Ini kenapa masih 4 ya? Menampilkan bentuk persegi ya. Tekan 5. Oke, tekan 0. Terima kasih. Berarti ada yang keliru di sini dia ya. Berarti opsinya harus kita reset lagi ya. Harus kita reset lagi. Oke, oh iya ya, di sini yang diulang hanya pilihannya saja ya. Kalau misalkan ingin diulang semuanya dari sini ya, maka kita meletakkan integer ini ada di atas ya. Nah, meletakkannya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kita geser dikit nih dia. Kita geser lagi. Integer opsi. Nah, seperti ini ya. Kita geser-geser ya. Switch case. Nah, kita bisa geser ke sini ya. Oke. Coba apakah bisa semuanya ya. Kita coba di sini. Oh, nggak bisa dia ternyata ya. Oke deh, tidak masalah ya. Beberapa editor ada yang diberi kemudahan kita ya untuk merapihkan ya. Nah, begini teman-teman ya. Jadi bisa kita letakkan pada awal aja ya, biar bisa diulang ini tulisan seperti ini ya. Integer opsi ini kita letakkan paling atas saja ya. Integer opsi kita letakkan di atas. Opsi. Nah, seperti ini ya integer opsi. Oke. Cek dulu sebentar ya apakah ada yang dirasa sulit mungkin. Hanya programnya berisikan seperti ini saja sebenarnya ya. Untuk switch case di sini banyak dia ya.
sangat lumayan ya. Nanti kita akan coba jabarkan. Kita coba run sekarang. Nah, silahkan isi pilihan Anda. Misalkan 4 ya. Anda memilih menu 4. Ya. Ulangi menu program. Oke, 1 ya. Lagi datang. Selamat datang di program kami ya. Oke, kita mau milih apa? Menu 2 misalkan. Menghitung luas persegi. Mau ulangi lagi? Iya, 1. Kita ulangi lagi gitu ya. Oke, bisa seperti ini ya, dan seterusnya ya. Untuk kerapihan, teman-teman bisa menggunakan beberapa bantuan di sini ya. Bantuannya adalah programnya, masih jalan ya. Pilihan Anda ya. Kita pilih 3 misalkan ya. Program 0 saja deh, selesai gitu ya. Oke, kita coba rapihkan sekarang di sini. Printf. Kita rapih-rapihkan, beri semacam apa ini ya, pernak-pernik lah kita sebutnya di sini ya. \n ini kita rapihkan ya, taruh seperti ini, berarti ini nambah. Nah, kayak gini ya. Lumayan rapi lah ya di sini teman-teman. Oke, kita pas lagi ini ya. Ini hanya untuk merapikan saja. Oke. Ini sama, kita beri tambahan. Ini layaknya membuat program ya. Kalau sudah rapi gitu ya, teman-teman bisa gunakan seperti ini dia. Pilihan Anda ya, lebih rapi aja sih dia. Setelah itu kita letakkan di sini ya, biar lebih rapi. Lalu di sini sama kita rapi-rapihkan. Nah, oke, kalau sudah cukup rapi ya, lalu kita coba run ya, maka outputnya lumayan rapi ya di sini ya. Nah, di sini ini ada titik ke Selamat datang katanya seperti ini dia. Pilihan Anda apa? Misalkan 3 ya. Oke, Anda memilih menu 3 ya. Menghitung diagonal persegi. Nah, seperti inilah kurang lebih ya, teman-teman. Ini programnya lumayan ya. Apa? Misalkan ditambah lagi 1 ya. Nah, masih bisa. Mau pesan apa nih sekarang ya? Pesan yang menu kedua misalkan ya. Nah, pilihan sekarang 0 dulu ya. Nah, kalau sudah terbentuk ya, baru kita bisa mengoprek, mengkaji, menambah-nambahkan yang di dalamnya ya, seperti itu. Ini ceritanya program bisa kita susun secara bottom to up atau up to bottom ya. Banyak dari beberapa sudut pandang, bahkan mungkin ada beberapa metode-metode pengerjaan perangkat lunak ya. Oke, sebenarnya kalau pengerjaan perangkat lunak sendiri ada kaidahnya ya, yang sudah apa namanya, menjadi standar umum ya. Karena memang memiliki semacam tahapan-tahapan. Contohnya metodenya ada, yang paling umum yang bisa kita gunakan adalah metode waterfall di software development, nanti ada ya. Bisa waterfall atau mungkin user center design, lalu ada lagi prototyping ya. Terus ada agile programming ya, ada lagi apa lagi ya, spiral ya, dan yang lain ya. Oke. Karena sangat banyak di terutama ya apa namanya, wawasan-wawasan berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak ya.
di software development. Ya, software engineering, software development ini sangat banyak seperti itu. Oke. Contoh di sini menghitung keliling persegi misalkan. Bisa kita tambahkan di sini keliling persegi, dia memiliki apa namanya? Misalkan di sini printf ya. Isikan ukuran ya, parameter apa ya, panjang sisi. Nah, seperti ini ya. Sama dengan berapa ya? Kita butuh variabel integer sisi, lalu kita isikan scanf misalkan. Ini caranya sangat terstruktur ya, masih belum menggunakan object programming ya, object oriented programming ya, atau mungkin menggunakan beberapa apa namanya metode-metode yang lain ya. Kita masih secara terstruktur ya, sekuensial banget di sini ya. Persen i, oke. Lalu kita bisa tambahkan ampersand di sini dia sisi ya. Setelah itu integer luas, keliling ya, keliling ya, sama dengan sisi dikali 4 ya. Setelah itu bisa kita tampilkan printf. Di sini dia output keliling persegi dengan ya sisi sama dengan persen i ya adalah persen i ya di sini backslash n sisi. Oke, lanjut sisi di sini dia lanjut apa tadi? Keliling ya. Keliling. Nah, seperti ini dia. Titik koma jangan lupa. Oke, nah kita coba run dulu yang satu saja ya. Isikan menu Anda ya. Milih satu. Ya. Anda memilih menghitung keliling persegi ya. Isikan ukuran parameter panjang sisi, misalkan 10. Ya, 10 kali 4 berarti hasilnya adalah 40 ya. Output keliling persegi dengan sisi 10 ya, 10 sama ya, adalah 40 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, biar lebih rapi, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Oh, ini masih masih jalan ternyata ya. Kita pilih 0 dulu aja ya, selesai ya. Masih running ternyata tadi ya. Bisa tambahin backslash n ya, lebih rapi saja. Oke, ini pun sama biar lebih rapi ya. Oke, kalau sekarang dia menghitung luas bagaimana? Nah, di sini ya. Menghitung luas ini sudah ada integer sisi ya, bisa kita letakkan di atas saja ya, biar meskipun sama-sama variabel lokal tapi dikenali sebelumnya lah ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita letakkan di sini saja ya. Bahkan bisa kita beri nilai awal khawatir terjadi sesuatu ya, 0 aja dulu ya, seperti itu. Anda kalau 2 bagaimana? Nah, 2 di sini berarti apa ini dia? Menu 2, maka masih sama berarti ya. Nah, di sini kita mau kopas boleh silakan ya. Yang paling mirip ini dia, dua hal ini ya. Isikan ukuran parameter ini sudah, lalu ada integer luas ya. Luas sama dengan sisi dikalikan dengan sisi. Ini menurut persamaan ya, definisi dari persegi ya. Misalkan ingin dijabarkan, dibuktikan secara integral ya silahkan ya, bisa ya. Nanti ada apa? Teorema dasar kalkulus namanya seperti itu. Oke, printf di sini dia output luas persegi ya. Persegi dengan sisi sama dengan persen i adalah persen i, jangan lupa backslash n. Sisi di sini dia luas ya. Nah, kita isikan dulu. Isikan luas. Oke ya. Kita coba run.
di sini. Oke, ini sekali lagi kita tidak mengkhawatirkan masalah atau persoalan memori kontigu ya, atau mungkin apa dangling pointer. Ini kita seefektif mungkin dulu memahami alur proses dari baris per baris. Yang kedua juga mempelajari bagaimana struktur dari switch case ya, bisa diterapkan di sini. Silahkan isikan pilihan Anda. Kalau satu ya mau menghitung keliling, misalkan tadi 100 sisinya, maka 100 kali 4 adalah 400 ya. Cocok dia 400. Mau ulangi lagi? Ya, ulangi lagi. Oke. Sekarang kita ingin yang menu kedua, menghitung luas persegi. Tekan enter ya. Berapa apa namanya ukuran panjangnya? Katakanlah di sini 20 ya. 20, jangan 20 deh. Misalkan 60 berapa ya? 10 misalkan ya. Berarti sisi kali sisi, 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Nah, seperti itu. Output luas persegi dengan sisi 10 adalah 100 ya. Oke. Mau ulangi program? Tidak ya. 0 misalkan. Oke, ini dua program sudah bisa kita isi ya. Jadi memang tidak akan sadar bahwa program kita makin lama makin terjadi penambahan ya, baris-baris kode program. Tidak masalah ya, yang penting diperhatikan strukturnya, dan ini bisa dipelajari oleh siapa saja yang ingin mempelajari informatika ya, ini penting ya. Oke, apakah boleh kita gunakan if else? Boleh ya, sangat dianjurkan. Atau untuk yang lain ada nanti namanya conditional if ternary ya, ternary. Ada semacam mirip di Excel atau mungkin yang program yang lain juga disediakan. Oke. Atau yang paling 3 atau 4 silakan bisa ditambahkan lah di sini ya, bagaimana. Memilih menu 4 misalnya, menampilkan bentuk persegi ya. Ini masih sama ya, misalkan kita beri apa namanya, hal yang sama yang keempat di sini ya teman-teman. Setelah itu bisa kita tambahkan integer i dan j untuk pola-pola karakter di sini ya. I sama dengan 0, misalkan i kurang dari sisi i plus plus ya. For misalkan j sama dengan 0, j kurang dari sisi j plus plus. Oke. Di sini ada misalkan yang sederhana dulu ya. Kalau yang kemarin sudah kita pelajari pola-pola karakter ya. Nanti bisa kita ulangi kembali ya. Di sini dia ada printf ganti baris. Nah, seperti ini ya. Ini contoh hanya untuk bagaimana sih kalau menampilkan menu keempat ini dia ya. Nah, coba lakukan simpan, lalu yang kedua compile, dan yang ketiga run ya. Maka ditanya di sini ya, silakan isikan pilihan Anda. 3 ya. Sorry 4 ya. Menampilkan bentuk persegi ya. Berapa panjang sisinya? Misalkan 6 ya, seperti ini dia. Maka bentuknya seperti itu ya. Oke, ini bentuknya ya, teman-teman. Saya yakin familiar ya, seperti ini ya. Oke, misalkan mau diubah-ubah ya silahkan lah ya. Bisa, saya yakin sudah ingat. Atau mungkin masih ingat ya, bukan sudah ingat, masih ingat ya, seperti itu. Misalkan kita ganti ini menjadi I, bagaimana hasilnya? Ini contoh ya, kita ulang kembali ya. Kita mereview juga sekaligus. Misalkan 4 ya. Misalkan di sini 8 gitu ya bentuknya. Nah, mirip-mirip segitiga seperti ini gitu ya, bisa ya. Atau kalau kita ubah misalkan di sini ada tulisan sisi dikurangi I misalkan ya. Maka bentuknya pun agak berbeda lagi seperti yang tadi ya. Ini 4 misalkan isinya adalah 7 misalnya. Nah, mirip seperti ini ya. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Jadi teman-teman monggo saja silahkan untuk melihat apa namanya rekaman video sebelumnya ya, bisa seperti ini. Oke, ini adalah contoh ya bagaimana kita
menyusun program dengan bahasa pemrograman C ya. Sebelumnya pernah kita juga contohkan di bahasa Python ya, atau Java atau Pascal ya, ini di bahasa C seperti ini dia. Oke. Nah, untuk next berikutnya bagaimana kalau kita diberikan suatu algoritma dan kita nanti bisa terapkan ya di bahasa Java, di bahasa C, C++ ya, C Sharp, atau mungkin bahasa Python ya, atau mungkin di bahasa PHP tentunya yang masih misalkan yang konsol dulu ya. Ini pengenalan dasar, tapi memang makin lama makin sekali lagi ya, yang namanya program makin lama makin banyak ya, makin terjadi penambahan-penambahan fitur atau mungkin adanya feedback ya, misalkan harus ada validasi ya, atau mungkin ditambahkan menu galeri, menu kontak kami ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, itu wajar ya. Nah, oke, karena termasuk program yang besar pun ya, misal contoh program yang ada yang di mana aplikasi Microsoft mungkin ya, ya pasti akan muncul ada versi yang baru nih ya. Apa yang baru? Misalkan menambahkan fitur A, B, C, D, E ya. Seperti itu. Pasti ada hal-hal yang baru ya, karena semuanya makin lama makin canggih ya. Microsoft, Oracle, Microsoft terus Google ya, menjadi pasti peduli dengan adanya hal-hal baru tersebut ya, seperti itu. Oke, barangkali untuk di hari ini ya kita mempelajari bagaimana struktur ya, ada dari switch case, lalu ada juga scanf ya, scanf. Terus bagaimana mengkombinasikan antara perulangan dengan percabangan ya. Oke. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nanti bisa disimak kembali ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Ini contoh ya. Ini tadi kita hapus dulu ya, jadi sisi ya, biar ini ya, biar lebih lebih sederhana ya, lebih tepat lah hasilnya persegi ya. Kalau mau lebih rinci lagi, sebenarnya jawabannya seperti ini dia ya. Jika I sama dengan pertama ya, atau J sama dengan pertama, masih ingat ya, saya yakin ya. I sama dengan misalkan N-1 ya. Sorry, kok N-1. Ini sisi ya. Sisi N-1 atau J sama dengan sisi min 1. Nah, seperti ini printf ya. Else printf ini kita ganti dengan spasi ya, kosong. Oke, ini hanya untuk menampilkan biar bentuknya benar-benar persegi banget. Nah, seperti itu ya. Ukurannya misalkan 9. Nah, maka perseginya seperti ini dia ya. Saya yakin teman-teman sudah atau mungkin masih ingat ya terkait review-review pola karakter ya. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, teman-teman boleh berlatih kembali ya, karena penting ya, ada kesamaan ya dari bahasa C ini dengan PHP, Java, Python ya, dengan Android, atau mungkin dengan beberapa kayak bahasa .NET ya, ada Golang ya. Oke, Golang terlalu jauh sih ya, C# biasanya juga dekat ya, atau mungkin C++ ya. Oke, matur nuwun, hatur nuhun juga. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan salam sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.